kita ya? Kita enaknya ngapain ya? Jadi kita lagi mau rekaman suara untuk film apa Kak? Filmnya tuh maunya ya kan? Ini sandiwara judulnya Rahasia Hati. Asik. Kayak lagu yang lain kan. Langsung nyanyi dong. Apa lagunya? Nggak iya. Bila aku harus mencintai. Asik. Ada penyanyi beneran. Malu kita kan jadinya. Iya nggak apa-apa. Malu kita jadinya. Iya kita pede nyanyi deket Kak Tuti loh. Ya Allah. Nggak apa-apa. Biar langsung diperbaiki. Iya bener-bener kurang. Kalau dia kayak gitu, dia kayak ada tantangan untuk udah nanti kita makan gitu. Oh ya udah kapan gitu. Iya bener kayak gitu aja. Itu bener deh agak rapi gitu. Panggilan. Oh bener. Udah ada dibikin ada. Kalau Bang Jali. Oke guys, jadi kita lagi menunggu satu orang lagi. Enggak sih. Cari Kado Bang Fatih itu. tunggu di depan mobil. Pasang surut kehidupan akan selalu kita lalui dalam hidup ini. Ada kalanya suka, ada kalanya duka. Sabar dan ikhlas dalam menjalani hidup, itulah yang akan menjadi pemenang. Dalam sandiwara berikut ini, akan kita temui hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, apa yang telah digariskan oleh Ilahi, dan apa yang tersimpan di dalam hati. Berjudul Rahasia Hati, karya Sri Widyastuti. Selamat mengikuti. Sudah habis Bu lontongnya. Hari ini agak sepi, Nak. Hanya 2 bungkus yang terjual. Kasihan Ibu. Aku merasa seperti anak yang tidak berguna. Aku belum bisa memberikan apa-apa untuk Ibu. Nisa, kamu kenapa matamu berkaca-kaca, Nak? Kamu tidak usah sedih. Mudah-mudahan sebentar lagi ada yang beli. Bu, aku ingin membantu Ibu cari uang. Apa saja aku bisa lakukan untuk membantu Ibu? Jangan, Nisa. Kamu tidak perlu membantu Ibu mencari uang. Ini adalah tanggung jawab Ibu. Kamu fokus saja belajar, ya? Tapi Bu, aku tidak tega melihat Ibu seperti ini. Bu, kenapa setiap hari tidak pernah habis dagangan Ibu? Kan rasanya sangat enak, Bu. Kurangnya di mana? Hanya 2 bungkus, kadang 4 bungkus sehari. Aku sedih, Bu. Sudahlah, Nak, jangan menangis. Kita serahkan semua pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Siapa tahu sebentar lagi ada yang datang. Situasi menggambarkan suasana di warungnya Bu Linda. 2 karakter yang sangat berbeda. Bu Linda berkarakter baik dan penuh perhatian, tapi cakap dalam berkata. Sementara Bu Endah memiliki karakter yang suka mengurus orang lain, iri dengan kehidupan orang lain, suka melihat orang susah, dan susah melihat orang senang. Padahal
kehidupannya sudah sangat mencukupi. Bu Linda, Iya? Ibu masih membeli makanannya Bu Rita. Sampai kapan, Bu? Sudah, biarkan saja. Rasanya kan biasa-biasa aja. Enakan juga itu makanan yang di tikungan situ, Bu. Murah lagi. Bu Endah ini, kalau masalah membeli makanan yang enak, saya jagonya, Bu. Tapi ini demi rasa persaudaraan kita. Hah? Maksudnya gimana, Bu? Dengar ya, Bu Endah. Gimana, Bu? Saya itu membeli ada alasannya. Kasihan anaknya Bu Rita, kan butuh biaya untuk sekolah. Mana suaminya Bu Rita nggak jelas pekerjaannya. Kadang kerja, kadang enggak. Siapa lagi yang beli makanannya? Kita inilah, Bu, sebagai tetangga dekatnya. Membantu tetangga itu mulia loh, Bu. Kata siapa? Bu Linda sok tahu deh. Bu Endah, saya mau tanya ya. Iya. Ibu ada masalah kalau saya membeli makanannya Bu Rita? Uang saya. Kok Ibu Endah yang repot sih? Ya, tapi nggak gitu juga lah, Bu. Sampai-sampai bela-belain belanja setiap hari. Ibu tuh buang-buang duit aja. Gini, Bu. Saya beli sekalian bantu orang. Perut saya kenyang, Bu Rita juga terbantu. Daripada banyak uang tapi pelit. Maaf ya, Bu, saya lagi sibuk. Pak, Iya, Bu. kalau bisa, Bapak carilah pekerjaan, Pak. Apa saja, Pak. Atau, apa Bapak mau bekerja di rumahnya Pak Anton? Saya lihat kemarin dia membersihkan pekarangan rumahnya yang besar itu sendirian, Pak. Siapa tahu dia mencari orang untuk membantunya. Apa yang bisa saya kerjakan, Bu? Kaki saya sakit. Berjalan saja saya susah. Siapa yang memperkerjakan saya, Bu? Dicoba aja dulu, Pak. Nanti saya akan ke rumahnya Pak Anton. Saya akan coba tanyakan kerja apa yang bisa Bapak bantu. Ya, baiklah, Bu. Kebun belakang rumah ini cukup luas rupanya. Alangkah lebih baik kalau saya tanam berbagai jenis sayuran di sini. Tapi siapa yang akan mengerjakannya? Sementara saya sibuk dengan urusan kantor. Belum lagi harus bolak-balik ke Jakarta untuk urusan kerja. Assalamualaikum Pak Anton. Waalaikumsalam. Bu Rita tuh. Iya Pak. Ada apa, Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Pak. Begini Pak Anton, saya kesini itu ada sedikit keperluan sama Pak Anton. Oh, apa itu, Bu? Mari. Kalau begitu, kita duduk dulu di teras ini. Mari. Iya Pak. Makasih Pak. Kira-kira Ibu itu ada keperluan apa tuh, Bu? Biar saya tahu. Mana tahu, saya juga bisa bantu. Iya Pak. Begini Pak. Ya. Saya kesini itu mau menanyakan pekerjaan Pak. Pekerjaan? Iya Pak. Apa Bapak membutuhkan orang untuk dipekerjakan? Apa saja Pak? Misalnya bantu-bantu bersih rumah, pekarangan, atau apa saja Pak? Saya lihat pekarangan Bapak sangat luas. Mungkin Bapak butuh orang untuk merapikannya Pak? Kebetulan sekali. Saya baru saja berencana ingin menanam sayur-sayuran di belakang rumah ini. Bu Rita. Iya Pak. Kebetulan, Bu. Saya ini juga lagi cari orang
saya tuh berencana mau menanam sayur-sayuran di belakang rumah ini, Bu. Ya, syukur-syukur kalau bisa dijual. Kalau tidak, ya sekurang-kurangnya tidak ditumbuh semak belukar seperti ini. Nah, lihat itu, Bu. Iya, Lihat. Pak. Rumputnya sudah sangat tinggi. Oh, Nah, iya. pohon yang di sebelah sana itu, Bu, sudah hampir tertutup, Bu. Iya, Pak, betul sekali. Iya. Sayang kan, Pak, kalau tidak dimanfaatkan lahan yang ada ini. Kalau begitu, Bu, kapan Ibu Rita bisa mulai bekerja? Jadi, Bapak mau, Pak? Tapi bukan saya, Pak. Tapi suami saya. Suami Ibu? Iya. Apa Bapak mau memperkerjakan suami saya, Pak? Suami Ibu Rita itu kan kakinya sakit ya. Tapi bagaimana ya? Aduh, saya tidak mungkin memakai dia. Aduh, bagaimana ya? Dan saya juga tidak mau Ibu Rita tersinggung. Kasihan dengan kehidupan mereka. Ibu Rita. Iya, Pak. Ibu Rita yakin kalau suami Ibu Rita begini. Tapi Ibu Rita jangan tersinggung loh dengan ucapan saya ya. Tidak, Pak. Saya perhatikan kaki suami Ibu Rita itu kan sakit tampaknya. Tapi kenapa bisa seperti itu ya, Bu? Apa nanti suami Bu Rita tidak kesusahan ya untuk mengurus kebun selus ini, Bu? Iya, saya mengerti, Pak. Tapi kami butuh pekerjaan itu, Pak. Sementara jualan saya kurang diminati, Pak. Susah aku menolaknya. Bu Rita, begini saja ya, Bu. Bagaimana kalau Ibu juga ikut membantu suami Ibu? Bagaimana? Saya percaya sama kalian. Karena ya saya juga jarang di rumah ini. Yang penting bagi saya, Bu, rumah ini terawat dan terjaga. Dan kebunnya bisa tumbuh subur. Bagaimana, Bu? Benar, Pak. Kalau begitu, terima kasih, Pak. Alhamdulillah. Ya Allah, ternyata masih ada orang yang sangat baik seperti Pak Anton di dunia ini. Terima kasih, Pak. Bapak adalah orang yang sangat baik. Saya dan suami saya akan bekerja sebaik-baiknya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, kebetulan besok saya itu harus kembali ke Jakarta, Bu. Karena anak dan istri saya kan di sana semuanya. Nah, ini. Ini duplikat kunci rumah saya. Iya, Pak. Saya serahkan ke Bu Rita. Dan segala peralatan ada di gudang belakang. Juga saya percayakan sama Bu Rita. Baik, Pak. Saya akan menjaganya sebaik-baiknya. Terima kasih, Pak, atas kepercayaannya dari Bapak. Ya. Sama-sama. Rumahnya sama Bu Rita kan banyak yang lain. Kayak Pak Tono tuh, lebih gesit tuh Pak Tono kerjanya. Mana suami Bu Rita itu kakinya cacat lagi. Aduh. Bu Enda. Ada apa lagi sih, Bu? Ini Apalagi masalahnya? Udah, gak usah ngurusin orang lain. Syukur alhamdulillah sekarang Bu Rita punya pekerjaan yang lebih baik daripada dia mengharapkan jualannya yang kadang habis, kadang gak itu. Bu, tapi kan keenakan dia. Dibantu terus hidupnya sama orang. Jadi gak bermodal hidupnya itu. Bu Enda, sudah Apa sih? jangan ngomongin orang lain. Lebih baik kita urus diri kita masing-masing. Lagian, itulah guna kita hidup. Saling tolong-menolong.
Ada tetangga yang kesusahan, kita bantu. Kita kasih semangat. Kalau dia sukses, kita ikut senang. Lagian, apa Bu Endah rugi kalau dia bekerja di sana? Ya enggak, Apa Bu Rita pernah meminta sesuatu dari Bu Endah? enggak juga. Kalau enggak, jangan usilin mereka. Seharusnya Bu Endah itu prihatin. Saya kayak gini caranya. Saya kecewa sama Bu Endah. Dari kemarin sibuk ngurusin orang lain. Kapan lagi Bu kita berbuat baik kepada orang? Inilah kesempatan kita sebelum kita menyesal. Ucapan Bu Linda ada betulnya juga ya. Banyak malah betulnya. Dasar, mulut saya ini emang ember. Kemarin udah tobat ngusilin orang. Sekarang muncul lagi. Waduh, dasar mulut. Mulut Bu Endah kenapa komat kamit? Enggak Bu. Ini loh tulangnya Kak, ikan tadi itu loh Bu, nyelip di gigi nih Bu. Ya Allah, sebelah sini nih. Aduh, sakit juga rupanya Bu. Aduh. Ya sudah. Bu Endah bersihkan sana ke Iya, kamar iya, mandi. Keluarin. Ntar kelelep tulang baru tahu rasa. Iya Bu Linda. Lumayan juga penjualan sayur yang ditanam di kebunnya Pak Anton. Rasanya kalau saya ambil sedikit uangnya, mungkin nggak akan merugikan Pak Anton. Dia sudah sangat kaya. Lagian saya dan istri saya kan capek bekerja. Kenapa uangnya harus dikirim pula? Pak. Iya Bu. Pak. Iya Bu. Bapak, pagi-pagi kok ngelamun? Mikirin apa sih, Pak? Iya Bu. Ini ada apa Bu? Ya duduk sini Bu. Ibu mau bicara apa? Tidak ada apa-apa, Pak. Ibu cuma merasa Merasa kehidupan apa? kita sudah lebih baik dari yang kemarin-kemarin, Pak. Kita tidak perlu pusing lagi memikirkan kebutuhan karena sudah tersedia di sini. Tapi, Pak, Ya. kita tidak mungkin terlalu lama tinggal di sini, Pak. Apa kata orang? Ibu tidak mau keluarga kita dinilai hanya memanfaatkan Pak Anton dan keluarganya. Siapa bilang begitu Bu? Sudah, Ibu terlalu banyak mendengarkan kata orang, kata tetangga. Biarkan saja mereka mau berkata apa. Mereka kan hanya bisa menilai, belum tentu bisa berbuat Bu. Sudah enak-enak kita tinggal di sini. Lagian kita kerja Bu, kan bukan numpang gratis di sini. Tapi tidak bisa begitu, Pak. Pak Anton sudah terlalu baik sama kita. Jangan sampai kita mencemarkan nama baik Pak Anton, Pak. Nama baik bagaimana maksud Ibu? Kita kan tidak ada menyulitkan Pak Anton. Malah selama ini kita yang membantu dia. Kalau tidak, rumah ini sudah seperti hutan belantara Bu. Iya, Pak. Tapi, Pak, Sudah. Bapak mau melanjutkan mencangkul yang sebelah sana. Wah, sudah enak nih hidupnya Bu Rita sama keluarganya itu. Sudah beli motor pula. Ya, ucapkan alhamdulillah Bu. Berarti kehidupan Bu Rita sudah ada peningkatan. Saya turut senang kalau begitu. Alah, kalau cuma memanfaatkan punya orang lain, ladang orang lain, terus tinggal enak di rumah orang kaya, saya juga bisa Bu Linda. Kalau begitu, kenapa Bu Endah nggak ikutan saja sama Bu Rita? Kan bisa tinggal enak di sana. Ya nggak mau lah saya Bu. Ngapain capek-capek ngurus punya orang? Saya kan juga punya rumah sendiri, besar dan mewah lagi. Lagian ya, Bu Linda, kehidupan saya itu sudah jauh dari kata kecukupan Bu. Saya cuma goyang-goyang kaki saja di rumah. Suami saya setor tiap hari. Belanja bulanan on time setiap bulan. Nah, kalau sudah hidup enak gitu, kenapa masih ngurusin orang lain? Masih ada yang kurang, Bu.
Bu Linda ini gitu aja sewot. Saya pergi dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Enda, kapan tobatnya itu orang? Heran. Jadi begini Bu, saya di sini cuma seminggu untuk mengurus kepindahan total saya ke Jakarta. Nah, rencana saya rumah ini mau saya jual Bu. Sebenarnya ya saya tidak enak membicarakan hal ini di telepon. Makanya saya pulang ke sini untuk memberitahu Ibu langsung. Maaf ya Bu Rita, terkesan sangat mendadak sekali. Tidak Pak, tidak apa-apa. Kami juga bermaksud untuk pindah Pak. Tapi Pak, kemana kami harus tinggal Pak? Susah mencari rumah dalam waktu seminggu ini Pak. Bu, bagaimana ini Bu? Wah Pak, kan Ibu sudah bilang dari kemarin-kemarin Pak, kita harus mencari rumah. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana ini Pak? Ibu juga bingung. Begini. Ya Pak. Kebetulan rumah ini sudah dibeli oleh teman bisnis saya Bu. Jadi dia itu berencana akan membangun kafe di tempat ini karena lokasi yang sangat strategis seperti ini. Tapi Pak, kenapa Bapak tidak memberitahu kami kalau rumah ini sudah terjual Pak? Saya sengaja Pak, karena saya ini sudah punya maksud untuk mengajak Bapak dan Ibu serta anak Bapak untuk tinggal bersama kami di Jakarta. Serta anak Bapak Nisa akan kami biayai kuliahnya di Jakarta. Apa Pak? Ya, Bapak seperti itu. akan membawa kami ke Jakarta dan membiayai kuliah anak kami Pak. Betul. Tapi Pak, kenapa mendesak sekali Pak? Kami tidak ada persiapan. Dan anak saya juga belum tentu tahu hal ini Pak. Dia mau atau tidak. Iya Pak, betul itu Pak Anton. Tapi Pak, kenapa Pak Anton berpikiran seperti itu Pak? Kenapa Bapak mau menampung kami dan membawa kami ke Jakarta bersama Bapak? Apa nanti kami tidak merepotkan Pak? Kalau boleh saya jujur ya Pak Bu, orang seperti kalianlah yang saya cari, yang mau bekerja keras, pantang menyerah, tidak mengeluh dan putus asa dalam menjalani kehidupan ini. Malah saya rasa saya kurang memberi kalian upah, padahal orang seperti kalian ini pantas untuk mendapatkan lebih. Ya Allah, hancur hati saya dengan apa yang telah saya perbuat sama Pak Anton. Saya telah menyia-nyiakan kepercayaan Pak Anton. Malu saya ya Allah. Saya sering menyelip hasil penjualan ke Pak Anton. Jadi Bapak, Ibu, Iya Pak. saya harap sudah bisa mempersiapkan kepindahan kita ke Jakarta. Tapi Pak, apa Bapak tidak tanya dulu kami mau atau tidak Pak? Bagaimana dengan istri Bapak? Apa dia juga setuju? Tapi Pak, di Jakarta kami kerja apa nanti Pak? Ya. Di Jakarta Bapak dan Ibu akan saya tempatkan untuk mengurus salah satu bisnis saya. Jangan khawatirkan itu. Saya rasa Bapak dan Ibu harus mau. Karena ini tentu menyangkut masa depan anak Bapak dan Ibu Rita sendiri. Ya, lebih baik Ibu itu memikirkan dia dari sekarang. Saya rasa inilah yang terbaik untuk keluarga Bapak. Ya, kalau soal istri saya, dia sangat setuju Bu. Malah dia yang menyarankan ke saya untuk mengajak
ibu dan keluarga ibu ke Jakarta. Ternyata Bapak dan keluarga adalah orang yang sangat baik. Kami tidak tahu lagi, Pak, harus bilang apa. Kalau begitu, kami akan bilang hal ini ke anak kami ya, Pak. Ya. Mudah-mudahan dia setuju. Amin. Nah, kita sudah sampai di rumah. Wah, rumah Pak Anton seperti istana. Wah, besar sekali. Wah, ada kolam renangnya juga. Wah, Masya Allah. Bu Rita. Iya Ayo. Pak. Iya Pak. Nah, itu istri saya. Iya Pak. Ibu Siska, apa kabar? Baik. Sudah lama sekali kita tidak ketemu ya, Bu. Iya. Maaf, saya dan keluarga sudah merepotkan Ibu. Tidak merepotkan kok. Bu, malah saya senang. Rumah Iya, ini Bu. akan rame. Iya. Nah, ini kamar Bu Rita sama Bapak. Iya. Kamar iya, Bu. Nisa tuh yang di sebelah sana ya. Makasih banyak Ibu Siska. Iya. Iya, kami sangat berterima kasih sekali. Dan kami sekali lagi minta maaf karena sudah merepotkan ya, Bu. Tidak Bu, malah kami sangat senang sekali. Di rumah sebesar ini, kami hanya bertiga saja Bu. Saya, suami saya, dan anak saya. Nah, selebihnya ada asisten rumah tangga saya yang mengatur semuanya Bu. Oh iya. Nah, anak saya seumuran Nisa kira-kira Bu. Nanti mereka bisa berteman. Ya kan Nisa? Aduh, saya takut nih. Jangan-jangan kayak di film-film. Nanti dia membuli saya ketika tidak ada orang tuanya di rumah. Ih, kok jadi serem gini ya? Itu anak saya Bu, udah pulang. Wah, ya ampun, dia sangat tampan. Hai, kamu Nisa kan? Besok kita bakalan satu kampus. Yang betah ya tinggal di sini. Demikian tadi Sandiwara Radio berjudul Rahasia Hati, penulis naskah Sri Widyastuti. Ibu diperankan oleh Sri Widyastuti. Bapak diperankan oleh Fatli. Pak Anton diperankan oleh Zulkifli. Bu Linda diperankan oleh Darwita Roza. Anissa Permanasari sebagai Bu Enda. Kartika Putri sebagai Nisa. Ibu Siska diperankan oleh Armayati. Randy diperankan oleh Uska Budi Sasmito. Teknik rekaman Uum Marta. Sutradara Armayati. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bukit Tinggi.